Apa salah? Apa itu? Oh. Iya, oke, sudah sampai 61. Mungkin nanti lewat 45 akan kita mulai ya anak-anak ya. Sabar anak-anak. Tadi sudah sebelum setengah 11 sudah banyak yang join juga. Artinya anak-anak semangat nih untuk mengikuti atau ingin tahu lebih banyak tentang apa itu ekoenzim ya. Oke. Ya. Gimana? Apa sih? Dia semua itu, Mas. Iya kah? Ma, bagaimana nih cara masuknya, Ma? Anak-anak boleh mute suaranya ya, dan kalau bisa videonya boleh di-share supaya kita bisa lihat ya. Nah, ini karena sudah pukul 10.46, kita akan mulai acara hari ini. Sebelumnya Ibu mau sapa, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama bergabung di dalam virtual Zoom ini ya, virtual meeting ini melalui Zoom, karena memang dengan kondisi sekarang tidak memungkinkan kita bertemu banyak orang. Jadi kita bisa pakai aplikasi Zoom ini untuk bersama-sama tetap belajar ya. Nah, kembali saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk Ibu Aswati selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 004 Balikpapan Selatan yang sudah mendukung, mensupport berjalannya acara ini untuk kemajuan dari pendidikan di SD Negeri 004 Balikpapan Selatan, khususnya hari ini kelas 3 dan 4 yang akan belajar bersama, yang didampingi oleh wali kelas masing-masing ya, dari wali kelas 3 dan 4. Nah, kemudian sebelum lanjut lagi, Ibu mau sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah salah satu untuk mendukung dari gerakan Adiwiyata di sekolah kita. Nah, sebelum lanjut lagi lebih jauh ya, kita akan mulai kegiatan ini dengan doa. Ya, nanti Ibu minta kepada Ibu Siti Rabiatul untuk memulai acara ini dengan doa. Kami silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjutkan kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, silahkan mengikuti Ibu. Bagi yang beragama selain Islam, silahkan berdoa dengan cara masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa 'indal hisab. Allahumma ya Allah ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya mustahil sahil sahil 'alaina kull 'asir bi jamil basyir nazir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Wiwi ya. Biasanya manggil Ibu Wiwi lebih enak ya dan gampang. Yang sudah memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Dan masih ada satu hal yang akan kita dengarkan bersama-sama dari Ibu Kepala Sekolah kita untuk boleh menyampaikan amanatnya kepada kita semuanya untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kami silahkan pada Ibu Aswati, Sarjana Pendidikan selaku Ibu Kepala Sekolah di SD Negeri 004 Balikpapan Selatan. Mari, kami silahkan untuk membuka acara ini, Ibu. Terima kasih. Ibu, maaf tadi saya ketekan mute. Boleh dihidupkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa. Pada siang ini kalian khusus siswa kelas 3 dan siswa kelas 4 melaksanakan kegiatan adiwiyata dalam hal ini yaitu bersama Ekoenzim Balikpapan. Saya lihat tadi Mbak Miselnya keluar ya, terkeluar mungkin Mbak Misel. Oh iya. Hadir Bu. Ntar saya cek. Alhamdulillah ada, sudah ada. hadir Mbak Misel Sudah ya. hadir Bu. Ya. Saya sebagai Kepala Sekolah di Negeri 004 Balikpapan Selatan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Misel ya karena telah memberikan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kami para siswa kelas 3 dan 4. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Misel itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Dalam hal ini keikutsertaan kami dalam kegiatan adiwiyata di Balikpapan. Hal-hal yang bermanfaat ini sangat berguna bagi kita untuk mengetahui bahwa penggunaan bahan-bahan yang tadinya tidak bermanfaat atau hanya kita katakan sebagai sampah gitu, ternyata bisa digunakan dalam hal-hal yang lain yang sangat berguna bagi kita. Dan kepada anak-anak ibu, semoga kalian mendengarkan dengan baik. Benar seperti kata Ibu Vika tadi bahwa aturan jumlah murid kita itu ada 8 kelas dikali 30, aturan 240 Mbak Misel. Tapi ya mungkin terjadi ada kendala atau berbagai macam gitu ya, padahal sudah kita informasikan. Sehingga peserta hari ini baru terpantau jumlah semuanya 66 orang. Mohon maaf kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan dari Bu Vika yang maunya kita ya saat Mbak Misel itu 200-an begitu. Semoga nanti pelan-pelan akan masuk terus pesertanya. Dan terakhir dari saya kepada Mbak Misel, jangan bosan-bosan ya Mbak Misel memberikan ilmunya kepada kami begitu ya. Karena banyak sekali yang harus kami pelajari dari SD Negeri 04 Balikpapan Selatan menuju adiwiyata mandiri. Semoga kedepannya kegiatan Ekoenzim ini selalu terjalin dengan baik dengan kepada Mbak Vika sebagai koordinator adiwiyata, tetap ya untuk selalu berkoordinasi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Berarti sampai nanti sambil nutup Gimana, ya Mbak Vika, nanti tutup kamera karena buat sambil kerja ya Mbak. Misalnya ya, saya mungkin nggak buka kamera karena saya mengerjakan yang lain gitu ya. Nanti saya dengarkan. Ya Bu Wati, Oke. siap-siap.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Aswati, yang sudah membuka acara hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan materi dari Kak Michelle ya. Tadi di kolom chat Ibu Vika sempat baca Kak Cece katanya kayak gitu ya. Ya, anak-anak sebenarnya Cece itu panggilan kakak untuk apa namanya dari sukunya C Michelle gitu ya. Nah, jadi kalau sudah Kak ya Kak, kalau C aja gitu. Jadi kita panggil Kak Michelle aja ya. Iya. Nah, anak-anak ini sebelum lanjut lagi, Ibu masih punya dua hal yang Ibu akan sampaikan sebelum kita dengarkan dari Kak Michelle. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Kak Michelle ya, karena sudah memberikan hati, waktunya, tenaganya, dan ilmunya yang hari ini akan diberikan untuk anak-anak dari SD Negeri 004 Balikpapan Selatan. Jadi anak-anak, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Aswati, bahwa hari ini itu kegiatan kita untuk mensukseskan gerakan adiwiyata di sekolah kita. Untuk gerakan kita, maka kita perlu tahu apa itu ya yang akan kita lakukan ini. Kita punya satu hal ya. Nah, ini kalian sudah bisa lihat layarnya Bu Vika ya? Anak-anak sudah ya. Nah, ada yang layar pertama itu ada GPBLHS. Sudah pernah dengar ya? Sudah. Sudah ya. Nah, ini sudah ada nih singkatannya. Apa itu GPBLHS? Yaitu Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Ibu ulang sekali lagi ya. GPBLHS itu adalah Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Yang dimana ya hari ini acara ini adalah mendukung dari gerakan ini sendiri ya, karena memang untuk mempelajari ekoenzim dan nanti bukan hanya dipelajari ya anak-anak, tapi akan dipraktekkan. Nah, karena masih belum tahu tuh apa ekoenzim, makanya disimpan dulu. Nanti lebih lanjut kita akan belajar dan juga akan mempraktekkan. Karena dalam melakukan gerakan ini, kita termasuk gerakan yang mendukung lingkungan kita atau bumi kita itu menjadi lebih selamat gitu ya, menyelamatkan bumi dengan hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan membuat ekoenzim ya. Tadi sudah disinggung bahwa ekoenzim itu adalah mengolah yang awalnya adalah hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip kurang berguna, tapi ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna, bahkan dampaknya luar biasa. Seperti di layar itu ada sudah ditulis ya, cairan yang ajaib, multi manfaat atau multiguna. Nah, kemudian anak-anak GPBLHS ini akan didukung dengan PRLH. Apa itu? Yaitu perilaku ramah lingkungan hidup yang hari ini kita akan bisa lakukan bersama-sama, karena memang ekoenzim adalah salah satu perilaku ramah lingkungan hidup yang membuat bumi kita menjadi semakin baik gitu ya, dengan perilaku ramah yang akan kita lakukan. Jadi anak-anak, hal-hal yang sepertinya besar ya, menyelamatkan bumi itu bisa loh dilakukan oleh anak-anak. Jadi dimulai dari anak-anak sudah bisa berpartisipasi untuk menyelamatkan bumi kita. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak usah lama-lama, kita langsung sambut ya Kak Michelle yang akan menyampaikan materi hari ini tentang ekoenzim ya. Melestarikan bumi dengan ekoenzim, memanfaatkan sampah organik menjadi cairan yang multiguna. Ya, boleh disambut ya dengan meriah. Boleh sambil lambaikan tangannya ya. Selamat datang Kak Michelle, selamat memberikan materi yang berguna buat kita semua. Saya serahkan kepada Kak Michelle. Mari saya jadikan host ya Kak. Di mana tadi ya? Sebentar. Bentar. Ya, selamat pagi adik-adik. Sebelumnya saya ingin memberikan salam dulu. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 004 Balikpapan Selatan, Ibu Aswati. Yang terhormat Wali kelas 3 dan kelas 4. Yang terhormat Bu Vika yang sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini.
Dan tentunya adik-adik semua selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selama presentasi dimohon untuk mute suaranya ya, mohon kerjasamanya. Atau Kak, mungkin boleh ini aja Kak, saya yang jadi untuk share screen, biar nanti saya sementara Kakak sampaikan, saya yang mute anak-anak. Boleh. Ininya, Maksudnya materinya boleh share PDF-nya, nanti saya yang share screen. boleh. Saya Untuk kirim mengantisipasi untuk mute yang buka suara. Kayaknya bisa diatur. Besar ya? Bisa diatur sih untuk mute. Oh gitu, ya. Siap, kalau begitu enggak apa-apa kalau mau langsung Nanti Kak Michelle, enggak apa-apa. Kalau misalnya merasa ada halangan, nanti aku minta tolong Bu Vika. Siap. Apabila di tengah jalan ada yang nggak bisa, saya minta tolong Bu Vika aja yang jadi ininya. Kita tukar. Ya. Siap. Ya. Oke, C. Lanjut. Ya. Selamat pagi. Saya share screen dulu ya. Sebelumnya, Kak Michelle mau memberi peraturan dulu sebelum presentasi berlangsung, bahwa selama presentasi berlangsung, adik-adik tidak boleh memotong pembicaraan, boleh bertanya di kolom chat. Ada Ibu Vera yang sudah standby untuk menjawab pertanyaan adik-adik. Nah, di kolom chat kalau bisa pertanyaannya yang berhubungan dengan materi yang dipresentasikan. Baik, kita share screen sekarang ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ekoenzim. Mungkin ada adik-adik di sini yang sudah pernah mendengar apa itu ekoenzim. Hari ini kita akan belajar apa itu ekoenzim. Terus kenapa kita harus bikin ekoenzim? Cara membuatnya dan manfaatnya. Nah, ekoenzim itu adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, sisa buah dan sayuran, dan air bersih. Ada rumusnya, adik-adik. 1, 3, 10. 1 bagian untuk gula, sisa buah dan sayuran 3 bagian, air 10 bagian. Nah, jadi ini nggak mesti ya 1 kilo gula, 3 kilo sisa buah dan sayuran, dan 10 liter air. Kalau misalnya airnya 20 liter, maka sisa buah dan sayurannya dikalikan 2 juga. Jadi 6 kilo. Gulanya jadi 2 kilo. Seperti itu. Jadi rumusnya 1, 3, 10. Nah, lama pembuatannya ekoenzim itu karena kita berada di Indonesia adalah 3 bulan. Untuk negara 4 musim 6 bulan. Nah, 3 bulan ini harus dalam posisi anaerob. Jadi kedap udara, tidak boleh terbuka. Jadi harus ada tutupnya dan rapat. Kemudian, siapakah penemu ekoenzim? Penemu ekoenzim adalah Dr. Rosukon dari Thailand. Dia sudah mendapatkan penghargaan dari PBB dan orang pertama yang S3 tentang enzim untuk Asia Tenggara. Sebenarnya Dr. Rosukon ini bisa mempatenkan ilmu ekoenzim ini, tapi demi lingkungan dan bumi, dia tidak mempatenkan ilmunya sehingga saat ini adik-adik bisa belajar tentang ekoenzim. Nah, kenapa ekoenzim bisa masuk ke Indonesia? Disebarluaskan oleh Dr. Joen. Dia menyebarkan ke Asia Tenggara, contohnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Australia, dan Tiongkok, Taiwan. Nah, kemudian kenapa sih adik-adik harus membuat ekoenzim?
tahukah adik-adik bahwa menurut penelitian 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Apakah sampah organik itu? Sampah organik itu contohnya kita makan apel, makan jeruk, kulitnya kita buang. Nah, itu adalah sampah organik. Nah, sampah organik di TPA itu menimbulkan bau tidak sedap. Terus karena dia tercampur dengan sampah-sampah yang lain, yang plastik yang harusnya bisa didaur ulang karena sudah kotor tercampur dengan sampah organik, sehingga sampah plastik tidak dapat didaur ulang, meningkatkan resiko terjadinya ledakan TPA. Ya, perlu adik-adik tahu bahwa ledakan TPA itu cukup sering terjadi di Indonesia, cuman mungkin beritanya tidak terlalu keluar di media. Nah, pembusukan sampah organik itu juga menghasilkan gas metana. Gas metana itu adalah salah satu gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, ini contoh salah satu berita ledakan TPA di Bandung tahun 2005. Menghilangkan 157 nyawa, 137 rumah, dan 2 desa, serta 8,4 hektar lahan pertanian. Ya, jadi sebenarnya cukup besar efek dari membuang sampah organik. Nah, dengan membuat ekoenzim, kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA. Kok bisa? Karena bahan baku dari ekoenzim adalah sampah organik. Nah, yang kedua, produk yang kita gunakan di rumah sebagian besar mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Mungkin adik-adik pernah mendengar ada adik, bayi, atau mama, atau papa, atau tante, atau omnya yang kalau misalnya saya pakai deterjen ini, saya nggak tahan, langsung merah-merah, bengkak tangannya, atau adik bayi saya nggak bisa pakai deterjen yang ada di pasaran, dia langsung keluar bintik-bintik merah gitu. Nah, itu karena semua produk di pasaran itu mengandung bahan kimia. Nah, kemasan dari produk-produk tersebut juga mencemari lingkungan dari TPA, pantai kita, tanah kita semua. Karena plastik-plastik tersebut, kemasan tersebut itu hanya kurang dari 99% yang bisa didaur ulang. Nah, mungkin adik-adik bertanya, apa hubungannya bikin ekoenzim dengan kemasan produk-produk? Ya, nanti di akhir ada manfaat ekoenzim. Ekoenzim bisa digunakan untuk mengganti produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Otomatis kalau kita tidak membeli produk-produk tersebut, tentu tidak ada kemasan dari produk-produk tersebut yang kita buang. Artinya kita sudah mengurangi pembuangan sampah dari kemasan produk-produk tersebut. Kemudian, cairan limbah yang keluar dari rumah tangga adik-adik, misalnya adik-adik mandi atau cuci baju, airnya kan dibuang. Itu kita sebut limbah. Nah, itu mencemari lingkungan. Nah, apabila kita memakai ekoenzim yang ramah lingkungan, walaupun itu limbah dari rumah tangga kita sudah tidak mencemari lingkungan lagi. Jadi itu sangkut pautnya, apa sangkut pautnya kemasan ini dengan pembuatan ekoenzim seperti itu. Nah, ekoenzim adalah alternatif alami daripada bahan kimia sintetis yang berbahaya di rumah. Dengan membuat ekoenzim, kita mengurangi produksi limbah kimia, maksudnya produk-produk pasaran yang kita gunakan setiap hari. Serta kalau kita sudah tidak membeli produk-produk tersebut, otomatis kemasannya juga tidak kita buang. Mengurangi banyak sampah ya. Sayangi bumi artinya kita menyayangi diri. Dengan membuat ekoenzim, kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi, sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Nah, sekarang cara membuat ekoenzim. Ya, 10 bagian air, 1 kilo gula, dan 3 bagian sisa sayur dan kulit buah. Seperti tadi contohnya, bahwa tidak mesti 10 liter air. Mau 20 liter air boleh, mau 100 liter air boleh. Maka rumusnya tinggal dikalikan. Kalau 100 liter air, maka sisa sayur dan kulit buahnya 30 kilo. Nah, mungkin adik-adik berpikir, aduh, saya geli Kak Misel,
Kalau ini kan itu kan sampah. Nah, tunggu dulu. Jadi adik-adik, contohnya adik-adik makan jeruk, otomatis atau apel. Pasti dicuci dulu kan. Nah, sebelum dibuang ke tempat sampah, kita langsung masukkan ke yang untuk ekoenzim. Jadi semua bahan organik tersebut itu disebut sampah organik. Nah, kita menyebutnya untuk lebih enak didengar, bahan organik itu tidak sempat masuk ke tempat sampah. Contohnya, Mama bikin sayur sawi, cuman pakai daunnya, batangnya tidak dipakai. Jadikan ekoenzim. Jadi belum dibuang. Waktu dipotong, sayurnya masuk ke panci di kompor, batangnya langsung masuk ke ekoenzim. Jadi belum menjadi sampah, masih segar, langsung masuk ke ekoenzim. Jadi nggak geli ya. Satu bagian gula. Nah, ini untuk tempatnya, karena kita kan nanti masukin gula sama bahan organik, jadi airnya hanya 60% dari kapasitas wadah. Contohnya, wadahnya 10 liter, maka air yang dimasukkan hanya 6 liter ya adik-adik. Nah, wadahnya, nanti kalau kasih tahu Mama, kasih tahu Papa, Mama bikin ekoenzim. Tapi nggak boleh ya dari wadah logam, karena bisa korosi. Bukan masalah jadi karat ya, tapi kalau bahan logam itu bisa korosi yang mengikis logam. Karena nanti setelah 3 bulan, ekoenzim itu akan asam. Dan itu bisa mengikis logam. Jadi korosinya yang mengikis logam. Terus wadah kaca tidak boleh karena bisa meledak, pecah. Nah, wadah bermulut sempit, contohnya botol air mineral, botol aqua, botol Squades, itu nggak boleh karena bisa meledak. Karena dia 1 bulan pertama itu menghasilkan gas. Jadi kalau misalnya pakai botol air mineral, itu sebenarnya boleh. Tapi harus dibuka setiap hari, keluarin gasnya selama 7 hari pertama. Untuk pemula tidak disarankan. Jadi lebih baik pakai ember yang contohnya di samping. Bermulut lebar seperti ember. Boleh toples-toples untuk di awal seperti ini. Ya. Terus ember itu boleh. Bahannya harus plastik ya. Nah, kalau ini nggak perlu dibuka-buka karena dia akan otomatis gasnya keluar sendiri. Kemudian air yang digunakan air bersih, boleh air keran, air sumur, air buangan AC boleh, air hujan boleh, air pump boleh, air keran. Kalau air galon untuk minum aja ya adik-adik, jangan di ini. Nah, gula. Kalau gula boleh pakai molase, gula merah tebu. Nah, kalau nggak bisa dapatkan 2 ini, boleh gula-gula yang dijual di pasar tradisional. Gula aren, gula kelapa, gula lontar. Yang pasti nggak boleh gula pasir. Kalau gula merah, gula aren, gula kelapa, gula lontar itu bisa didapatkan di pasar-pasar tradisional. Tempat Mama belanja sayur itu pasti ada. Kalau kami biasa sudah membuat skala besar memakai molase karena harganya cukup murah dan hasilnya sama baiknya. Terus kategori sayur dan buah. Nah, ini yang sudah dimasak itu nggak boleh, adik-adik. Contohnya sudah direbus, itu nggak boleh. Sudah digoreng, sudah ditumis, itu nggak boleh ya. Jadi kalau makanan yang sudah dimasak, terus adik-adik nggak makan nih, aduh saya kenyang, nggak mau makan lagi, itu masuk ekoenzim. Nggak bisa ya, nggak bisa. Terus makanan basi, nggak bisa. Terus buah dan sayur yang busuk, tidak boleh. Berulat, berjamur, tidak boleh. Berminyak, tidak boleh. Jadi sebelum Mama masak, Mah, pisahkan dulu. Jangan sampai kena minyak. Langsung buat untuk ekoenzim. Terus jenis buah yang berminyak, contohnya kelapa, apukat, itu sebaiknya tidak masuk ke ekoenzim. Terus yang kering dan keras, contohnya batang kayu. Nah, itu jangan ya. Nah, ini caranya. Pertama, masukkan air 10 bagian. Contohnya toples ini 1 liter air, boleh. Terus gulanya berapa? 100 gram. 10% dari air. Kemudian 30% dari berat air untuk BO, bahan organiknya. Berarti 300 gram.
Kemudian diaduk pakai tangan atau mau pakai sendok plastik boleh, sutil plastik, kayu boleh. Jadi deh. Nah, ini tinggal menunggu 3 bulan. Tapi ingat bahwa toples yang digunakan harus kedap. Ini lokasi penyimpanan tidak boleh terkena sinar matahari. Jauh dari WiFi, WC, atau tempat-tempat yang bau. Nah, untuk lokasinya, kalau mau terkena matahari itu sebenarnya boleh, tapi hanya beberapa jam. Jadi jangan sepanjang hari kena matahari. Kemudian, wadah kalau mau terkena matahari berapa jam sehari, wadahnya tidak boleh transparan ya, seperti toples ini. Itu jangan terkena matahari sama sekali. Tapi kalau wadahnya seperti ember biru ini, itu boleh kena matahari tapi hanya beberapa jam sehari. Kalau dari pagi sampai sore, sebaiknya pindahkan. Nah, kalau teras itu kan pasti kenanya hanya beberapa jam sehari. Nah, itu boleh. Tips menyicil ekoenzim. Jadi kasih tahu papa, mama, ekoenzim itu nggak mesti langsung blek jadi. Kalau mau cicil juga boleh. Contohnya 10 liter air kan 3 kilo bahan organik. Nah, itu boleh hari ini 1 kilo, besok 1 kilo, besoknya lagi 1 kilo, boleh. Maksimal 14 hari. Sebenarnya boleh lebih, tapi kan semakin hari nanti semakin lama juga panennya. Ayo, ini jadi bahan tempat menggambar. Ekoenzim yang sudah panen atau yang belum panen, Bu Vika? Bu Vika, cara hilanginnya bagaimana Bu Vika? Oh ya, ini lagi saya apain ntar Kak. Anak-anak jangan coret-coret ya. Nanti materinya nggak bisa kebaca. Oh, sudah. Terima kasih. Nah, ekoenzim yang belum dipanen maupun kita sebut setelah 3 bulan itu dipanen ya. Yang belum dipanen maupun sudah dipanen itu tidak memiliki kadaluarsa. Nah, selama prosesnya itu bisa tumbuh jamur putih seperti ini contohnya. Yang ini ya, itu nanti di paling atasnya ember itu bukan gagal ya adik-adik. Nanti kasih tahu orang tuanya, ini bukan gagal, ini adalah proses fermentasi. Memang akan muncul jamur, tapi itu selama warnanya putih atau coklat dan dia bentuknya seperti serbuk, itu adalah jamur yang sehat. Boleh dipakai untuk masker wajah, masker tangan, masker untuk kecantikan kulit. Nah, bisa kasih tahu mama ini bisa untuk masker kecantikan loh, tangan, kaki, nanti jadi kencang kulitnya, jadi halus seperti itu. Ini pengemasannya lebih bagus di dalam botol yang kedap apabila mau menyimpannya sampai bertahun-tahun karena tidak ada kadaluarsa ya. Ampasnya pun berguna. Ampasnya bisa untuk pupuk tanaman, bisa mengharumkan mobil atau lemari, tidak bau apek, tapi harus dikeringkan dulu ya, dijemur matahari 3 hari sampai kering, baru dimasukkan ke kantong kain yang transparan atau jaring-jaring, baru masuk ke lemari atau ke mobil. Bisa juga di blender, kemudian dituang ke kloset, bisa melancarkan kloset yang suka mampet. Nah, ini lewat, karena ini untuk ibu-ibu memodifikasi sabun. Nah, pada saat pembuatan ekoenzim bisa rusak kalau wadahnya tidak kedap. Ini bisa seperti ini, bisa lihat yang ini. Ini adalah belatung atau ulat. Itu tapi ekoenzimnya tidak rusak. Itu hanya karena wadahnya kurang rapat. Biasanya kami menyuruh membuang belatungnya, kemudian diperbaikin kerapatannya. Contohnya diberikan plastik, kemudian diikat tali rafia sampai 2-3 kali putaran dengan kencang, kemudian dijemur
30 menit selama 3 hari, nanti biasanya belatungnya hilang sendiri. Dan kemudian ketika panen, ekoenzimnya bisa digunakan untuk semua manfaat. Nah, ini juga bisa muncul seperti ini. Ini namanya jamur hitam atau apa ya, berbau busuk. Itu bisa terjadi. Itu biasanya juga karena kurang rapat atau karena kena matahari. Bisa juga. Nah, itu harus diperbaikin dulu ya adik-adik sebelum dibuang. Jadi ini nanti kalaupun setelah diperbaikin harus dibuang. Nah, pertanyaannya, kenapa harus diperbaikin dulu, Kak Misel? Kalau nantinya karena nanti mencemari lingkungan kalau langsung dibuang. Karena ini sudah terkontaminasi patogen. Ada masalah dengan ekoenzimnya. Kalau langsung dibuang ke selokan atau got, tentu akan mencemari lingkungan. Kita perbaikin dulu dengan menambahkan gula. Contohnya pada saat bikin 1 kilo gula dipakai. Pada saat muncul bau got, itu harus masukkan 1 kilo gula lagi, ditutup 3 bulan. Biasanya baunya akan membaik sekitar 80-90%. Kemudian setelah 3 bulan kita boleh buang ke selokan atau got. Sudah tidak mencemari lingkungan lagi dan bisa menjernihkan air selokan, got, dan mengalir sampai laut. Seperti itu. Nah, kemudian ini dia. Ini yang sebelah kiri ini, itu jamur putih, jamur yang sehat ya. Kalau muncul ini adalah hal yang wajar, hal yang normal. Ini bisa untuk masker kecantikan yang saya sebutkan tadi, untuk wajah, tangan, kaki, bisa kencang dan halus. Nah, ini juga mungkin terjadi adik-adik, tapi ini jarang. Ini contohnya seperti ini, dia lapisannya seperti nata de coco, atau jelly, atau puding. Tapi kalau dipegang tidak terlalu hancur, bisa diangkat. Bisa berlapis-lapis, bisa tebal, bisa tipis. Lapisan ini kita sebut mama enzim. Ini mempunyai khasiat yang cukup banyak, bisa untuk kompres demam, kompres luka bakar, kompres luka diabetes, kompres kanker, kompres tumor. Nah, bagaimana Kak misal aku mau bikin ini, mama enzim, mother enzim ini? Oh, nggak bisa dibikin adik-adik. Ini muncul, kita sebutnya rezeki dari alam. Kita tidak akan tahu muncul di ekoenzim siapa, akan muncul di ember yang mana, itu nggak tahu. Mungkin dengan bahan yang sama, air yang sama, ember yang sama, mungkin yang satu bisa aja muncul, yang satunya tidak bisa muncul. Seperti itu. Jadi kita suka menyebutnya rezeki dari alam. Seperti itu. Nah, ini jamur putih contohnya ya. Yang ini. Nah, kalau ini mama enzim. Nah, makanya disebut mama enzim ini adalah bonus dan tidak selalu muncul. Kemudian, munculnya jamur putih atau mama enzim ini bukanlah patokan keberhasilan pembuatan ekoenzim. Ada ekoenzim yang tidak muncul jamur sama sekali, tidak muncul mama enzim sama sekali. Dan itu bagus. Artinya bagus. Karena dia benar-benar kedap. Nah, apa sih manfaatnya ekoenzim? Kenapa kita harus bikin ekoenzim, Kak Misel? Ini dia. Kasih tahu ya, Mama, Papa. Ekoenzim itu bisa menggantikan obat pelantai loh. Cukup dengan 1 ember air, 2-3 tutup botol, kita punya lantai akan bersih, keset, dan biasanya serangga-serangga, nyamuk, sama semut itu menghindar, lari. Kemudian, pembersih rumah tangga alami bisa digantikan untuk pembersih kaca. Perbandingannya 1:400. Untuk area kompor juga sama, 1:400. Kalau berminyaknya pekat, boleh dipekatin. Misalnya 1:100, 2:100, kayak gitu. Nah, itu sudah tidak perlu campur pembersih kaca lagi, atau pembersih kompor yang untuk minyak itu sudah tidak perlu lagi. Kayak gitu. Maksudnya 1:400 itu apa ya? Nah, artinya 1 mili ekoenzim, 400 mili air. Boleh, kalau untuk semprot-semprot boleh air keran. Nah, bisa jadi deterjen. Untuk adik-adik mungkin boleh tanya mamanya, kalau misalnya hujan, terus jemuran nggak kering, bau apak nggak?
Nah, pasti Mama jawab, iya, kadang-kadang bau apek. Nah, itu kalau pakai ekoenzim cuci bajunya biasanya tidak bau. Seperti itu, karena dia menghilangkan bakteri-bakteri. Jadi, nah, terus baju putih. Itu biasa kalau kita pakai pemutih yang itu cukup keras ya. Biasanya ada beberapa orang yang tidak tahan. Nah, kalau ekoenzim itu bisa memutihkan baju yang putih dan tidak merusak warna. Tapi kalau pemutih yang di pasaran itu sebenarnya tidak benar-benar memutihkan. Tapi dia hanya kayak apa ya namanya? Bahasa gampangnya. Pokoknya dia sebenarnya tidak benar-benar memutihkan. Jadi hanya kamuflase, kelihatan lebih putih seperti itu. Untuk karbol, untuk di WC ada juga kan yang tidak tahan. Ibu-ibu biasanya banyak yang harus pakai sarung tangan karet atau pakai sepatu karet waktu membersihkan toilet dengan karbol, karena karbol di pasaran tuh kimianya cukup keras. Nah, itu bisa pakai ekoenzim murni ini langsung nih contohnya. Langsung pakai. Kalau pel kan dicampur air, untuk jadi pembersih kaca campur air, deterjen ini 1:1 dengan deterjen. Jadi 1 sendok deterjen, 1 sendok ekoenzim. Boleh 2-3 sendok ekoenzim, 1 sendok deterjen. Kalau karbol pakai ekoenzim murni ini langsung. Atau ampas tadi yang tadi sudah di blender, ampasnya di blender baru disebarkan, diamkan 5-10 menit, kemudian tinggal digosok-gosok manja. Nanti bersih. Sabun cair alami. Bisa untuk sampo dan sabun. Caranya 1:1. Apa itu 1:1, Kak Misel? Ini 1 bagian, maksudnya setengah botol ini, setengahnya ekoenzim, setengahnya sabun cair. Ya, baru dijadikan 1, kocok jadikan 1, kemudian dipakai. Lumayan, hemat 50% kan? Coba kasih tahu Mama, Mah, sudah hemat berapa banyak, Mah? Menggantikan pembersih lantai, menggantikan pembersih kaca, pembersih kompor, mengurangi deterjen 50%, menggantikan karbol, nggak usah beli karbol lagi. Sabun dan sampo hemat 50%. Nah, ini lagi. Membersihkan pestisida pada sayur dan buah. Menurut jurnal penelitian yang dilakukan di Taiwan, merendam sayur dan buah selama minimal 45 menit bisa menghilangkan pestisida sayur dan buah mencapai 85%. Nah, ekoenzim untuk perawatan diri ini tadi ya, sampo sama sabun mandi udah di atas tadi ya, mengganti odol dan pasta gigi. Jadi semprot ekoenzim murni di sikat gigi, baru sikat gigi nggak usah pakai odol dan biasanya jadi keset banget. Toner, nah ini kasih tau Mak, bisa jadi toner loh gitu. Face mist Mak. Nah, kita campurkan 1:400, kemudian semprot-semprot di wajah. Kumur-kumur, seperti adik-adik tahu, zaman pandemi ini virus corona masuknya kan dari tenggorokan, pernapasan. Setiap hari kita kumur-kumur. Caranya 1 gelas air campur 1-2 tutup botol ini aja. Kemudian kumurnya hadap ke atas, ke langit, baru grek, baru buang. Seperti itu. Biasanya lendir-lendir yang ada di tenggorokan tuh ikut keluar semua. Kemudian ini tadi jamur putih yang sudah diambil dari atasnya ekoenzim. Ini yang saya bilang bisa untuk masker wajah. Mama enzim ini untuk kompres demam, untuk masker kecantikan juga bisa. Nah, manfaat ekoenzim bagi kesehatan. Ini air mandi dicampur. Jadi 1 ember air untuk mandi boleh campur 1-2 tutup botol. Kalau embernya 150 liter, 200 liter ya bolehlah agak banyak sedikit, setengah gelas gitu. Kemudian bisa jadi hand sanitizer 1:400. Yang masih ingat 400 ml air minum, 1 ml ekoenzim. Itu untuk hand sanitizer ya. Kalau untuk membersih kaca pakai air keran aja, jangan air minum. Kemudian bisa untuk rendam kaki. Ini bisa dibaca ya, mudahan kelihatan jelas. Kalau merendam dengan ekoenzim memperlancar peredaran darah, dah baca sendiri. Ini caranya 1 ember air hangat. Campur 30 ml ekoenzim. Rendamnya nggak boleh kelamaan adik-adik untuk yang
ada keluarganya mungkin stroke atau ada sakit apa, boleh disuruh rendam. Bisa mengeluarkan logam berat, racun-racun yang di dalam tubuh. Menghilangkan insomnia atau susah tidur. Ya, seperti itu, memperlancar peredaran darah. Nah, ekoenzim ini bisa membantu untuk luka bakar. Luka bakar itu kalau suruh mama, mah sediain ekoenzim 1 toples di dapur. Kalau suatu saat mama masak, kena ketumpahan minyak panas atau air panas, langsung tangan mama celupkan ke ekoenzim murninya di dalam toples itu, sampai rasa perihnya hilang. Kalau misalnya langsung dicelupkan ke ekoenzim murni, itu kan biasanya kalau kita kena air panas atau minyak panas, besoknya adik-adik pasti tahu gelembung-gelembung yang berisi cairan. Nah, kalau kita langsung rendam ekoenzim murni pada saat kejadian dan rendam cukup lama sampai rasa sakitnya hilang, itu biasanya besoknya tidak bergelembung dan kemudian tidak menimbulkan bekas luka bakar. Kemudian luka gores. Seperti ini. Ini saya pernah kayak gini nih. Pakai ekoenzim murni langsung menutup dia. Dia bisa membersihkan luka seperti alkohol, mensterilkan, kemudian bisa menutup luka seperti obat luka. Nggak boleh sebut merek ya. Jadi obat luka di luar, dia bisa bikin menutup lukanya. Kemudian untuk luka basah yang susah kering, ekoenzim juga bagus. Semua pakai ekoenzim murni ya. Nah, untuk luka diabetes dan lain-lain itu perlu penanganan yang berbeda. Jadi sesuai kasus ya, itu nggak bisa disamaratakan. Itu perlu kita tanyakan dulu perawatannya seperti apa, karena tiap orang berbeda kalau untuk kasus khusus ya adik-adik. Jangan semua dihantam rata. Kemudian untuk infeksi kulit, alergi, digigit serangga, bisul. Ini anak ini dia kena infeksi kulit. Kemudian pakai ekoenzim 1 atau 2 bulan, kemudian bisa seperti ini. Tapi ini dibantu dengan hal-hal lain ya. Contohnya mandinya pakai ekoenzim. Terus sabun di pasaran sudah stop total, tidak dipakai. Sampo di pasaran tidak pakai. Jadi terus deterjen tidak pakai yang di pasaran. Nah, terus kemudian untuk infeksinya ini dipakai ekoenzim murni setiap hari, terus disemprot-semprot juga yang sudah diencerkan. Setelah 2-3 bulan, 2 bulan, ini bulan 1, ini bulan 3, jadi seperti ini. Kemudian untuk bayi-bayi yang misalnya alergi deterjen di pasaran, boleh cuci bajunya pakai ekoenzim. Ini tante saya termasuk yang kayak gini tangannya karena enggak tahan sama sunlight. Oh, sebut merek. Sabun cuci piring, dia nggak tahan. Nah, terus dia setelah sabun cuci piringnya dicampur 1:1 dengan ekoenzim, itu tangannya sudah mulai kembali normal. Terus saya juga bilang, Tante, itu nggak bisa kalau misalnya terus cuci piring, harus di-stop juga sunlight-nya. Cuman kan sementara kita masih memakai ekoenzim itu dengan sabun cuci piring. Jadi ya kecuali Tante berhenti cuci piring dulu sementara ini baru sembuh total. Karena kalau sumbernya tidak dihentikan, dia akan terus muncul. Walaupun ekoenzim bisa mengobati, tapi dia akan terus muncul penyakitnya. Seperti itu. Ini untuk bisul dikompres. Tapi nggak boleh kena mata ya, soalnya asam pedih. Nah, tahukah adik-adik bahwa ekoenzim ini berfungsi untuk manusia, tapi tidak cuma itu, untuk lingkungan. Ekoenzim itu memperbaiki kualitas air, udara, dan tanah di lingkungan. Juga bagus untuk pertanian organik. Nah, jadi teman saya suka bilang, wah ekoenzim ini 4-in-1. Bagus untuk manusianya, bagus untuk lingkungannya, bagus untuk buminya. Ekoenzim ini dia, memperbaiki kualitas udara, air, tanah, dan pertanian. Udara, ekoenzim ini bisa menghilangkan asap dan bau. Mungkin adik-adik boleh cari di YouTube tulisannya ekoenzim Nusantara, baru klik di sana lihat video-videonya. Sekarang sedang gencar-gencarnya kerjasama dengan PMI di setiap kota dari Sabang sampai Merauke untuk penyemprotan. Campurannya 5.000 liter air yang disemprot itu cuma memakai ekoenzim 5 liter. Hemat banget ya. Nah, itu kalaupun kena manusia, kulit kita malah jadi sehat.
Kalau kena tumbuhan, tidak mati, malah jadi subur. Nah, beda ya sama disinfektan yang ada tahu kalau disemprot campuran dari itu dan itu kan kalau nggak boleh kena kulit manusia, kalau kena tumbuhan juga rata-rata mati biasanya kayak gitu. Nah, kalau yang punya alat humidifier ini di rumah boleh pakai. Jadi 24 jam terlindungi. Kalau yang nggak punya boleh pakai semprotan seperti ini kayak gitu. Kemudian ini cuman contoh kasus ya, waktu itu ada pengolahan kompos yang bau disemprot sudah nggak terlalu bau lagi, berkurang sampai 60% baunya. Nah, ekoenzim memperbaiki kualitas air. Tahukah teman-teman kalau 1.000 liter 1 liter ekoenzim bisa memperbaiki 1.000 liter air yang tercemar di danau, sungai, sumur, selokan, got, kali. Nah, ini dia. Ini contohnya kalau kita makan ada minyak terus kita kasih air, ini adalah contoh dari saluran air yang tidak terlihat, pipa pembuangan di rumah tangga kita. Kalau ini campur pembersih sabun cuci piring. Air, sabun cuci piring, sama minyak yang tadi kita bekas makanan kita dicuci. Nah, salurannya seperti ini. Nah, ini bedanya kalau campur ekoenzim di sabun cuci piringnya 1:1. Salurannya sebersih ini nih, kalau udah dilewatin air. Seperti itu, dia sambil lewat, sambil mengambil minyak-minyak di pipa. Makanya lebih lancar. Seperti itu. Ini contohnya ya. Waktu itu penuangan ekoenzim, danaunya ini benar-benar tercemar nih. Sebelumnya seperti ini, terus kemudian jadi begini. Ini mungkin kalau digambar nggak terlalu kelihatannya ya sama-sama hijau aja, Kak Misel. Cuman bedanya ini sebenarnya tercemar limbah beracun. Tapi pada saat sudah diberikan ekoenzim, itu dia benar-benar biota airnya tuh kembali, ikan-ikannya, kura-kuranya itu bisa kembali hidup. Sebelumnya ini mati semua di sini. Kayak gitu. Nah, ini Pak Joni di Batam. Ini dia waduk, dia bikin. Asalnya itu coklat. Sebenarnya ada lagi sih foto-fotonya, cuman nggak awalnya itu berlumpur coklat. Sudah agak baik seperti ini. Akhirnya 3 bulan jadi seperti ini. Dan rasio untuk penuangannya itu benar-benar hemat, 1 mili dengan 50.000 air. Jadi kalau 50 liter air, cuman pakai 1 mili ekoenzim. Seperti itu. Tanah. Nah, tahukah adik-adik kalau tanah yang gersang dan tandus tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman, bisa menjadi tanah yang bisa ditumbuhi oleh tanaman berkat ekoenzim. Caranya belum ada. Jadi kita bikin biopori. Biopori itu dilobangin tanahnya, masukkan ampas-ampas ekoenzim di biopori sedalam 30 sampai 1 meter ke dalam. Kemudian ditutup, kemudian setiap hari disirami 1:400 ekoenzim selama 2 minggu sampai 2 bulan. Nanti kemudian ini sudah ada, cuman belum ada di sini fotonya. Kemudian tanah tersebut sekarang sudah bisa ditanamin nanas, sangat subur sekali. Kayak gitu. Nah, ini contohnya padi yang pakai ekoenzim. Ini contohnya. Ini tanahnya dulu gersang, nggak bisa ditumbuhin tanaman sama sekali. Sekarang bisa jadi tumbuhan nanas, yaitu bikin biopori. Nah, untuk pupuk, kasih tahu papa, mama, untuk pupuk itu ekoenzimnya 1 mili aja, airnya 1 liter, pakai air keran aja, air sumur atau air buangan AC bisa. Nah, kalau untuk pertanian atau pemupukan, pupuk tanaman di rumah, jangan kebanyakan ekoenzimnya, nanti bukannya subur, malah mati. Jadi, ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Kalau aslinya ini padinya benar-benar banyak sekali. Yang ini nggak terlalu banyak padinya. Ini pupuk kimia, ini ekoenzim. Kemudian ini daun lebih kelihatan ya. Ini daun sayur. Sayur apa saya lupa. Yang tanpa ekoenzim ini sudah kasih pupuk juga ya. Ini jadi kayak gini, kecil-kecil daunnya. Kalau ekoenzim memang dia memperlebar
Ini sudah saya buktikan sendiri ya, saya juga punya taman di rumah. Nah, itu kalau yang pakai ekoenzim, itu benar-benar daunnya itu bisa selebar wajah. Yang aslinya mungkin daunnya kecil-kecil, daun salam, daun alpukat, daun apa, itu semua bisa selebar-lebar tangan. Terakhir saya lihat ada yang selebar wajah yang daun alpukatnya. Kemudian kasih tahu ya, ini penting takaran nih, karena banyak orang nggak, aduh sedikit banget ekoenzimnya Kak Misel, aku mau banyak-banyak biar cepat dia tumbuhnya. Nah, itu malah mati tanamannya. Jadi ekoenzimnya benar-benar boleh 1 mili atau lebih kurang. Misalnya setengah mili aja, pokoknya sedikit aja, airnya 1 liter untuk hasil yang maksimal. Kemudian ini takarannya. Ini yang saya bilang tadi contohnya 1:1 air dengan ekoenzim. Ini 1:400, yaitu 1 mili ekoenzim dengan 400 mili air, seperti itu. Nah, adik-adik, ini saya mau tegaskan sekali lagi bahwa tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Bayangkan kalau sampah organik itu tidak pernah keluar dari rumahnya adik-adik, otomatis TPA itu berkurang 60%. Karena menurut penelitian 60% sampah di TPA adalah sampah organik. Bayangkan kalau 60% itu nggak pernah keluar dari rumahnya adik-adik, tapi jadi ekoenzim yang menggantikan produk-produk di pasaran seperti itu. Bukankah manusianya sehat, buminya juga sehat, TPA berkurang 60%. Nah, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa tujuan pembuatan ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Beribu manfaat dari ekoenzim yang Kak Misel jelaskan tadi hanyalah bonus. Karena manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi untuk adik-adik nanti besar, buminya masih indah, pohonnya masih banyak, masih segar. Nah, mari kita lakukan dengan hati yang tulus, mari kita bilang, "Mah, ayo coba, Pak, ayo coba." Gitu. Nah, terima kasih. Sekian, saya pindahkan dulu co-hostnya ke Ibu Vika. Hostnya ke Ibu Vika. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih buat Kak Misel yang sudah berbagi ilmunya buat kita semua. Anak-anak tadi dengerin ya semua yang sudah disampaikan Kak Misel. Tadi sempat Kak Misel kasih tahu bahwa kalau ada yang mau tanya di kolom chat ya. Tadi sudah direkap sama Kak Vera ya? Iya. Iya. Mungkin bisa langsung ini aja deh, jawab dari pertanyaan anak-anak supaya lebih jelas lagi. Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan Kak Misel itu udah jelas ya anak-anak. Nah, tadi ada yang sebelum masuk ke tanya jawab lagi, ada yang kepo apa sih tugasnya gitu ya. Jadi anak-anak, tugas kalian kelas 3 dan 4 semua nanti akan membuat ekoenzim sendiri, karena kalau kita sudah mendengar teori akan berguna jika hal itu dipraktekkan atau diaplikasikan. Jadi bukan cuma didengar terus berhenti. Kalau kayak gitu jadi nggak berguna. Nah, seperti itu kelas 3 dan 4 tugasnya adalah membuat ekoenzim. Tadi sudah dikasih tahu nih takaran-takarannya, perbandingan-perbandingannya, dan apa saja yang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim sendiri. Kemudian wadah-wadahnya seperti apa dan juga bagaimana nutupnya gitu ya. Anak-anak bisa mungkin dari 1 sampai 2 minggu ini kalian bisa kumpulkan bahan organiknya. Ada kulit buah dan sayur ya tadi ya Kak ya. Dan mau sedikit boleh, dari sedikit nggak apa-apa. Yang penting perbandingannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kak Misel tadi. Nanti anak-anak fotonya akan kalian kirimkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Kemudian untuk pembuktiannya itu kan berupa foto. Nanti itu akan menjadi salah satu, bukan hanya untuk melengkapi tugas adiwiyata saja ya anak-anak, bukan untuk mensukseskan sekolah kita saja, tetapi juga merupakan tindakan kalian untuk berpartisipasi menyelamatkan bumi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, manfaatnya banyak sekali, dan itu
luar biasa sekali. Ini penemuan yang lama dan itu kita dibagikan secara singkat. Kita langsung tinggal mempraktekkan dari apa yang sudah dilakukan penelitian dari Ibu Rosukon tadi ya, yang lama banget. Terus kita tinggal mempraktekkan. Jadi anak-anak harus semangat nih ya. Mana semangatnya anak-anak? Boleh lambaikan tangannya sambil senyum. Biar Ibu Vika bisa lihat nih yang masih semangat ya. Kita tidak akan lama-lama lagi sih. Ini selanjutnya akan dijawab oleh Kak Michelle tadi, pertanyaan dari anak-anak. Silahkan boleh langsung Kak Michelle dan mungkin Kak Vera yang akan menyampaikan ini ya, pertanyaannya ya, merekapnya. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya langsung, boleh buka Boleh kameranya, kemudian unmute biar Kak Michelle juga bisa kenalan dengan adik-adik. Kalau misalnya malu, boleh tulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Iya. Halo anak-anak, apa ada yang mau langsung sampaikan pertanyaan? Boleh langsung buka mic-nya, boleh. Oh, ini ada yang raise hand, ini maksudnya mau tanya atau bagaimana ini? Boleh buka mic-nya ya. Yang mau tanya siapa nih? Boleh, boleh tak ini si Shalom mau tanya ya? Boleh langsung? Nggak usah malu, ayo. Asria mau tanya. Sebentar. Malu katanya. Harus pemberani loh, anak-anak kan hebat semua. Harus bisa melatih diri untuk malunya disingkirin dulu karena kan itu suatu kebaikan ya. Jadi dilatih dari sekarang. Mungkin sebelum ke anak-anak, Kak Michelle, Bu Vika boleh tanya ya, sedikit boleh. aja sih. Tadi sempat dikatakan ada molase. Molase itu gimana itu Kak, bentuknya atau wujudnya seperti apa? Ya, molase itu kalau adik-adik kan belum pernah lihat ya. Kalau mau lihat molase itu lihat kecap manis. Sama baunya, sama teksturnya, kentalnya itu sama, warnanya sama. Nah, di Balikpapan sudah ada yang jual. Kalau mau misalnya mau minta mama papanya beli, di Balikpapan udah ada jual, boleh tanya Bu Vika. Nah, kemudian molase ini sebenarnya kalau dalam yang molase food grade itu biasa dipakai di industri kecap manis. Jadi mereka untuk bikin kecap manis. Cuman kita untuk ekoenzim, karena ekoenzim adalah pemakaian luar, kita memakai molasses yang tidak food grade. Oh ya, adik-adik, satu hal lagi yang kami saya lupa kasih tahu. Walaupun ekoenzim memiliki 1000 manfaat, tapi ekoenzim untuk penggunaan luar ya, tidak boleh diminum. Sekali lagi, tidak boleh diminum. Siap-siap. Oke Kak Michelle buat penjelasannya. Tadi ada di kolom chat yang tanya, tapi sudah dijawab juga sih sama Kak Vera ya. Oh ada ini ya. Ekoenzim kalau sudah jadi, yang pas tuh warna apa Kak gitu. Oh udah dijawab Kak Vera. Terus tadi juga Bu Vika mau mengapresiasi ada ini ya, siapa Jocelyn ya, mamanya sudah bikin ekoenzim bagus sekali. Nanti bisa juga sharing ilmunya ya. Oh udah pernah buat, udah jadi, nanti bisa kanan ke kiri ya. Oke, tadi seperti yang sudah dijelaskan Kak Michelle, ekoenzim itu nggak diperjualbelikan ya, karena memang ya, betul sekali. Dari penemunya sendiri membagikan secara gratis, masakan kita mau menjualnya gitu ya. Ya, jadi anak-anak, yuk yang mau tanya satu orang saja boleh buka mic-nya. Satu dulu. Siapa kalau nih anak yang berani tanpa ditunjuk nih? Jadi bisa kenalan. Iya, boleh kenalan, boleh sebutkan namanya. Terus silahkan bertanya. Dari kelas berapa? Silahkan. Ini nggak bisa buka mic, Bu Vika. Oke, nggak bisa buka mic. Lutfila ya. Sebentar ya, Ibu cari dulu ya. Lutfila. Ya. Sudah bisa? Boleh? Bu, itu ya. Kalau mau buat ekoenzim itu boleh pakai bunga, Kak Bu. Ini namanya siapa ya? Boleh dikenalkan dulu. Ayo, biar Ibu Vika juga kenalan. Ibu. Oh, Lutfi. Iya.
Lutfi tanya, Kak, bisa nggak bunga dipakai untuk bahan ekoenzim, Kak? Ya, baik Lutfi. Bunga nggak bisa ya. Jadi yang bisa itu sayur atau buah. Bagian dari Siap. sayur atau bagian dari buah. Seperti Iya. itu. Oke Lutfi, Baik. sudah. Iya, terima kasih Kak Baik, Michelle. terima kasih Bu atas informasinya. Wih, mantap. Terima kasih ya sudah berani sampaikan pendapat. Ini ada Asria ya, Ibu mau bukain mic-nya sebentar. Sabar ya. Ya. Gimana? Silakan Asria. Malu. Sampaikan namanya dulu, dari kelas berapa, terus pertanyaannya ya. Perkenalkan, nama saya Asriah Nur. Ya, pertanyaannya apa, saya? Tahu. Tadi mau tanya apa, yang dibuka mic itu yang mau tanya sayang ya. Oke, kalau nggak Ibu mute ya. Iya, ini yang raise hand, Ibu mau bukain mic-nya. Tegar mau tanya. Nur Hayati, Faris, ada yang mau tanya? Boleh konfirmasi di kolom chat yang mau tanya, bisa Ibu bukain mic-nya ya. Oh, sudah dijawab juga sih sama Kak Vera di kolom chat ya. Ya, adik-adik. Mungkin gimana Kak Michelle? Sambil menunggu yang bertanya langsung, ini saya kan ada lihat di kolom chat yang soal pakai Yakult. Nah, adik-adik, ini takutnya nanti dikira ekoenzim ini sama. Jadi, di dalam pertanian itu ada banyak macam ya, adik-adik. Contohnya namanya POC. POC itu mirip dengan ekoenzim, tapi berbeda. Karena dia pakai EM4. EM4 itu sebagai ceritanya starter. Nah, terus POC itu aja namanya pupuk organik cair, POC. Fungsinya hanya sebagai pupuk. Dan itu tidak sama dengan ekoenzim. Kalau ekoenzim tidak memakai starter apapun, kemudian kegunaannya seperti yang tadi ada dengar, banyak multi manfaat, banyak sekali kegunaannya. Jadi contohnya yang pakai kayak Yakult, M4, apa itu semua bukan ekoenzim. Namanya bukan ekoenzim. Mungkin namanya POC atau apa, dan itu fungsinya berbeda sama sekali. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Vera. Ini ada Cika ya yang mau tanya. Ya, sebentar ya. Kayaknya 2 lagi ya Kak ya, cukup ya. Ini sudah mau jam 12 ya. Cika, sebentar ya. Layarnya 3 soalnya. Bentar. Belum ketemu nih. Sebentar. Cika. Oh ya, ini. Oke, bisa. Cika, silakan tanya Cika. Mana ya? Cika Aulia, halo. Ya, sambil nunggu Cika, Ibu informasikan lagi, nanti tugasnya kalian adalah membuat atau mempraktekkan pembuatan ekoenzim ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Michelle tadi. Mungkin ada yang Kak, tadi aku lupa perbandingannya gimana, bisa sekali lagi Kak perbandingannya nih, berapa airnya, gulanya, dan bahan organiknya Kak. Ayo dicatat adik-adik rumusnya. Catat ya. Catat ya, 1, 3, 10. Okay. 1 bagian untuk gula, 1 bagian untuk gula, 3 bagian untuk kulit buah atau sisa sayuran, dan 10 bagian air bersih. 1, 3, 10 rumusnya. Siap, terima kasih Kak Michelle. Ya, 1 bagian gula, 3 bagian bahan organiknya, 10 bagian airnya ya Kak ya. Dimasukkan ke dalam wadah yang nantinya tertutup ya, tadi sudah dijelaskan wadah-wadahnya. Terus nanti di foto ya anak-anak waktu membuatnya, itu yang akan kalian kumpulkan foto
ketika kalian membuat ekoenzim, boleh video juga nggak apa-apa, tapi singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Terus nanti ditutup ya, terus 3 bulan baru bisa dipanen. Nah, nanti panennya juga akan kembali, kita akan lihat ya, ini sudah berhasil atau belum. Kalau yang belum nanti diperbaiki lagi, yang sudah nanti bisa dimanfaatkan, bisa juga ekoenzimnya dipakai sendiri, dibagikan juga boleh ya. Ya anak-anak. Ada lagi satu terakhir ya anak-anak, udah jam 12. Ini lagi azan. Untuk info juga, ini Zoom meeting hari ini Ibu rekam, jadi nanti kita bisa review lagi sih isinya apa, kalau mana tuh ada yang kelewatan ya. Gak apa-apa ya Kak, misal ya di share rekamannya. Boleh. Ya, terima kasih. Ntar kita tunggu selesai azannya. Mungkin kalau ini bisa raise hand, ada raise hand di bawah untuk bertanya langsung. Ya, ini yang raise hand sudah Ibu bukain mic-nya sih. Kalau mau tanya boleh langsung. Ada Tegar, Nur Hayati, Faris ya. Tegar mau tanya? Bisa pakai gula aren, Kak? Bisa pakai gula aren, Kak Michelle. Dia tanya gitu. Bisa Tegar, bisa pakai gula aren, bisa pakai gula merah. Sama-sama ya. Iya, oke. Mungkin mereka malu-malu Bu Vika kalau tanya langsung. Ya, Semua kayaknya tanya ya. di kolom chat. Iya, oke. Nah, ini ada Lutfi ya, Ibu hidupin ya antar ya. Mana ya Lutfi? L. Sebentar. Terakhir kayaknya Lutfi ya Kak ya. L. Yang bendera. Iya, silakan Lutfi kalau mau tanya. Sudah Ibu bukain mic-nya. Bu, bisa menggunakan kulit rambutan, Kak, Bu? Kulit rambutan. Kulit rambutan bisa. Tapi gini adik-adik, semakin banyak bahan, maka hasil ekoenzimnya akan semakin baik. Nah, contohnya memakai sekitar 5 jenis bahan. Contohnya 3 macam sayuran, 2 macam buah-buahan, atau 4 jenis buah-buahan, 1 macam sayuran. Tergantung apa yang ada di rumah. Tapi semakin banyak jenisnya, tentu akan lebih baik. Contohnya bisa 10 macam, misalnya sawi, kulit semangka, batang bayam, batang kangkung, kemudian kulit jeruk, kulit mangga, gitu ya. Jadi semakin banyak jenisnya, maka semakin baik. Minimal kalau bisa 5 macam. Boleh sayuran semua, boleh buah-buahan, kulit buah semua, atau mau campur sisa sayuran dengan kulit buah, boleh. Oke, Kak Misal. Tadi sudah jelas ya, Lutfi ya. Sudah dijelaskan sama Kak Misal. Kalau gitu Kak, ini satu lagi Kak dari Bu Vika. Tadi kan bisa di mix nih macam-macam kulit buah plus sayur-sayuran. Karena lebih bagus kalau makin banyak ya. Nah, pertanyaannya saya, adakah sayuran atau buah yang tidak boleh gitu? Kalau tadi kan peraturannya ada yang nggak usah yang berminyak atau yang sudah dimasak nggak boleh. Tapi ini yang saya tanya, yang masih fresh tapi yang tidak bisa dijadikan bahan ekoenzim gitu Kak. Ya, ada nggak dari contohnya kelapa ini nggak bisa walaupun ini. Kemudian buah yang seperti buah naga merah, buah bit itu sebenarnya boleh asal pemakaian tidak untuk cuci baju. Tapi kalau misalnya mau untuk cuci baju, jangan pakai buah yang berwarna merah pekat. Contohnya buah naga merah, buah bit, seperti itu. Kemudian
buah durian lebih baik dimakan daripada dibikin ekoenzim. Terus kulit durian juga nggak bisa, karena nanti satu kulit durian aja sudah penuh ekoenzimnya. Nggak, beneran. Ini kulit durian nggak bisa ya adik-adik. Seperti itu. Kemudian apukat, kelapa. Kemudian kalau tidak bertujuan untuk cuci baju, boleh ya buah bit sama buah naga merah. Tapi kalau untuk cuci baju tidak boleh pakai. Nanti warna yang baju yang putih jadi merah semua. Seperti itu. Cabe, Oke, Kak cabe Michelle. jangan pakai ya. Nanti pedes ekoenzimnya. Iya. Oke, sip. Ya, terima kasih Kak Michelle. Mungkin tadi Kak Vika sudah tanya terakhir. Satu lagi ya, kayaknya masih ada yang mau tanya nih. Satu orang boleh raise hand, nanti Ibu Vika bukain mic-nya dari sini. Dan nanti setelah ini kita akan tutup. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa chat sama Bu Vika ya. Nanti Bu Vika kasih nomornya. Atau mungkin Kak Misal kalau berkenan. Iya. Iya. Siap. Nanti anak-anak juga bisa lihat kembali ya video nanti yang akan Ibu share. Ya. Ada lagi? Boleh raise hand. Kalau tidak, nanti kita akan segera akhiri. Iya, kelihatannya sudah cukup jelas nih Kak. Tinggal penerapannya ya atau aplikasinya ya. Iya, oke. Ya, sepertinya kita akan bisa akhiri pertemuan hari ini, materi hari ini, pembelajaran hari ini. Terima kasih kembali kami ucapkan dari SD Negeri 04 Balikpapan Selatan kepada Kak Michelle yang sudah berbagi banyak. Nah, ini adik-adik tadi Bu Vika belum kenal ini. Kalau Kak Michelle ini adalah ketua dari relawan ekoenzim Balikpapan ya. Dan ini ada kerjasama dengan ini ya Kak, bank sampah yang ada di Daksa ya Kak ya? Atau gimana Kak? Oh iya. Iya, betul sekali. Kita ada rekan bank sampah Kota Hijau di Sepinggan. Ya, dengan ini juga Pandora di mana? Aku lupa alamatnya. Itu iya. Oh ya, jalin jaringnya ya Kak ya. Nah, kalau anak-anak mau lihat nih yang ada di Daksa itu, yang Palm Hills ke sana ya, atau bisa lewat Telaga Mas. Iya, betul sekali adik-adik. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terus kepada Ibu Wati yang sudah bersama dengan kita, terima kasih. Ibu, kita mau akhiri nih acara hari ini. Terima kasih kembali juga buat anak-anak semuanya yang sudah hadir bersama-sama bergabung dengan kita. Dan kiranya materi apa yang kita dengar hari ini, materi hari ini yang kita dapat bukan berhenti sampai di sini saja, tapi kita akan follow up atau maksudnya kita tindak lanjuti ya, supaya hal ini manfaatnya benar-benar terasa baik untuk keluarga kalian, diri kalian, dan juga buat kelangsungan atau kelestarian dari bumi kita biar tidak makin rusak ya, tapi kita juga mau berpartisipasi untuk bersama-sama mengikuti gerakan menyelamatkan bumi kita dengan salah satunya yaitu membuat ekoenzim dan juga menggunakannya untuk keperluan sehari-hari yang mengurangi bahan-bahan kimia. Itu sangat luar biasa sekali. Ya, ada iklan sebentar. Oke, dengan seperti itu kita akan akhiri. Terima kasih. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Anak-anak boleh lanjutkan untuk makan siang ya. Jangan lupa tetap protokol kesehatan ya. Salah satu untuk protokol kesehatan yaitu makan tepat waktu dan juga yang bergizi ya. Nah, setelah ini boleh istirahat. Boleh nanti Ibu akan share materinya lewat grup komite. Yang mau sapa Kak Michelle sambil live boleh sampaikan ucapan terima kasih sama Kak Michelle sebelum live ya. Iya. Mic-nya dari Bu Vika. Ya, boleh lambaikan tangannya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya.
makin semangat untuk bersama-sama melestarikan alam kita. Iya. Oke. Ya, nanti yang masih belum paham materinya, Ibu akan share lagi materinya ya, anak-anak ya. Oke. Mungkin